Sini saya ada kurang lebih ada 4 soal SNBT, bukan soal asli, ini cuma soal latihan, tapi menurut saya ini sangat mengasah kemampuan kita ya dalam bernalar. Ini penalaran matematika ya, tanpa berlama-lama langsung aja sih kita kerjakan. Nah, pertama-tama kita baca dulu nih. Oke, ini. September 2024, kita pakai garis warna biru aja. September 2024, percetakan integral, ini informasi biasa, mencetak dan menjual buku pembahasan soal TBK dengan harga satuan itu sebesar 120.000. Ini diketahui ya, langsung aja kita catat tanpa berlama-lama, diketahui satu buku itu harganya adalah 120.000. Nah, seperti ini. Nah, dalam satu bulan rata-rata 1.000 buku berhasil terjual gitu. Jadi dalam satu bulan buku tersebut terjual berapa? 1.000 ya. 1.000. Oke, udah kita dapat. Nah, ini kita ada 1.000 ya. Oke. Setelah itu kita lanjut. Berdasarkan hasil analisis, percetakan menyimpulkan bahwa mereka menjual 200 buku lebih banyak. Oke, 200 buku lebih banyak berarti dia akan plus 200 ya. 200 buku lebih banyak, 200 buku lebih banyak, setiap kali harga diturunkan sebesar 5.000. Nah, jadi seperti ini ya. Ini yang awalnya 120.000 menghasilkan 1.000 buku ya per bulan. Kalau dia diturunkan menjadi 115.000, dikurang 5.000 ya, turun, maka dia akan menghasilkan buku sebesar 1.200, sorry. Typo nih lidahnya nih. 1.200 berarti setiap dia turun pokoknya dia bakal menghasilkan tambahan 1.400 kayak gini. Ini 105 dia akan menjadi 1.600 gitu. Pokoknya dia akan plus 200 terus gitu. Jadi dia akan plus 200 ketika dia turun 5 gini. Oke. Turun 5.000 lah kita tulis. Oke. Setelah itu apa namanya? Biaya pengiriman setiap buku rata-rata sebesar 15.000. Oke. Nah, kita baca lagi, selama masa promosi yang berlangsung hingga 24 November 2024. Oke. Ini juga kita perlu catat ya. Ini dia dari September gitu. Berarti dari September 9 hingga November, berarti Oktober, November. Di total ada 3 bulan ya. Ada total 3 bulan. Oke, kita catat. Biaya pengiriman. Ini juga penting nih. Biaya pengiriman ditanggung oleh percetakan. Yang artinya ini juga harus tahu ya, harus mengerti, harus bisa ngerti gitu. Ini berguna atau enggak infonya. Nah, ini sangat berguna. Kenapa? Karena ditanggung percetakan. Berarti yang awalnya satu buku seharga 120.000, karena dia harus satu per bukunya harus menanggung biaya pengiriman 15.000, maka ya kita bisa anggap ya satu bukunya dia akan menjadi berapa tuh? 105.000. Ini bersihnya nih, ini bersihnya ya teman-teman ya. Anggaplah. Oke, setelah itu langsung aja tanpa berlama-lama ya, kita udah literasi 3 menit. Jadi langsung aja kita ke soal, biar nggak lama-lama. Jika X menyatakan frekuensi penurunan harga buku. Oke, oke, penurunan harga buku yang dilakukan, maka jumlah pendapatan percetakan selama masa promosi. Nah, jadi nggak perlu pusing-pusing amat ya. Kita bisa tuliskan, eh, oke, di sini kan kita udah dapat nih info nih. Kalau misalkan dia tuh harganya 15.000 kan, pengiriman setiap buku, maka dia akan menjadi 105.000 ini kan. Deal ya, 105.000 ya di sini ya. Lalu dia turun sebesar 5.000. Berarti kan kita bisa tuliskan dia 105, habis itu dia turun 5.000 gitu. 5x ya. Jadi ini sebenarnya 105.000 ini bisa terus kayak ya 105.000 gitu. Habis itu 5.000 gitu. Tapi ya karena biar nggak terlalu gede-gede banget angkanya, ya kita bisa ilangin, ya kita ambil kesepakatan gitu. Kita hilangkan 3 angka 0 yang ada di belakang ini. Jadi langsung aja kayak gini kan, biar nggak ribet-ribet banget gitu. Jadi 105 ini harga bukunya, dikurangin 5x gitu. Ya, nanti kayak inilah, ini dia
turun berapa kali gitu. Ini turun 1 kali, ini turun 2 kali, ini turun 3 kali gitu. Jadi 5x ya. Nah, habis itu dia kan tadi selama 3 bulan ya. Ini 3 bulan. Jadi di sini menjadi 3 plus, nah ini nih, karena dia itu 200 buku lebih banyak, 200 buku lebih banyak, maka jawabannya adalah 0,2x. Sepakat ya, tadi kan kita kesepakatannya 105.000, kita coret angkanya 30 gitu kan. Berarti 200 buku lebih banyak, kita coret angka 30. Berarti tambah 0 ya, 0,2. Nah, seperti itu. Maka itulah kenapa dia menghasilkan 0,2x. Karena 200 kita coret, kita bagi 1000 gitu. Kita bagi 1000 masing-masing gitu. Ini kan hasil dari bagi 1000. 105.000 jadi 105, 5.000 jadi 5 gitu. Jadi jawabannya adalah ini 105x, 105 min 5x dikali 3 plus 0,2x. Ini udah salah, pasti salah ya, karena ada penurunan nih, penurunan harga buku ya kan, karena ini juga, terus itu karena ini juga nih ya kan. Jadi ini salah, jadi kita fokus di sini. Dan ini satu ini juga salah ya, karena dia selama masa promosi. Selama masa promosi berarti kan 3 bulan, jadi pakai yang angka 3 gitu. Jadi jawabannya adalah A. Oke, setelah itu kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini kita simpan ya infonya ya teman-teman. Ini info kita simpan karena ini pasti akan berguna untuk soal selanjutnya pasti. Oke, langsung aja. Agar jumlah pendapatan percetakan selama masa promosi maksimum, maka penurunan harga buku dilakukan sebanyak 3 kali. Apakah benar maksimumnya itu adalah 3? Kita coba cek dengan data yang ada di sini nih. 105 min 5x itu 3 plus 0,2x. Nah, ini biar kita bisa mendapat apa namanya? Biar bisa kita jadiin satu, maka kan kita ini kali ini. Habis itu kita kalikan dengan ini. Nah, nanti ini kita kalikan dengan ini, sini kita kalikan dengan ini gitu. Jadi langsung aja kita kalikan ya satu-satu ya. 105 dikali 3 itu akan menghasilkan 315. Oke. Setelah itu min 5x dikali, oh enggak, ini dulu. 105 dikali 0,2x. Ini gini ya teman, 105 dikali 0,2x. Jadi 0,2 itu adalah bentuk dari 2/10. Nah, ya udah, berarti 105 kali 2 berapa tuh? Kan 210 ya. 210 per 10. Maka dia akan menghasilkan 21. Jangan lupa ada x-nya ya ini, ada x-nya. Jadi plus plus ya, plus 21x. Nah, setelah itu kita lanjut di bagian 5x-nya nih. Kita ganti pena dulu. 5x kita kalikan dengan 3. Min 5x kita kalikan dengan 3 itu akan menghasilkan min 15x ya. Setelah itu min 5x kita kalikan dengan 0,2x. Oke, jangan lupa ini x-nya sama-sama ada x. Jadi nanti gini ya. Kita cek dulu 5 dikalikan dengan 2/10. Dia akan menghasilkan 10/10 sama dengan 1. Tapi jangan lupa tadi kan minus ya, ini minus. Min 5, sorry, min 5. Nah, jadi min 1. Nah, karena min 1 dan x dikali x adalah x kuadrat, berarti min 1 x kuadrat, alias kita tulis saja min x kuadrat. Jadi sini min x kuadrat. Nah, disinilah kita bisa mendapatkan info nih. Nah, ini. Nah, di sini nih. Kita langsung aja sederhanakan lagi karena ini masih bisa ya. Sabar, saya agak belibet karena ini saya pakai laptop, nggak pakai HP. Ini kita bisa sederhanakan menjadi, bukan sederhanakan, kita kurang yang sukunya sama, sesama suku. Jadi 21 dikurang 15. Jadi nanti dia bakal menjadi gini. 315 ditambah 6x min x kuadrat. Nah, ini bentuknya kan harus kita benerin lagi ya. Bentuknya harus kita benerin menjadi seperti ini. Min x kuadrat
ditambah 6X ditambah 315. Nah, kenapa? Ya karena memang harus seperti ini gitu. Dan terlebih lagi, kita bisa menggunakan rumus untuk mencari ini ya, nilai maksimum. Untuk mencari nilai maksimum gitu kan, kita bisa memakai rumus min B per ya, 2A. Nah, jadi ini sebagai B, ini sebagai A, ya, ini sebagai C. Nah, berarti kita mendapatkan data nilai bahwa B-nya adalah 6, A-nya adalah min 1 ya. Min X itu kan min 1 ya. Jadi langsung aja kita masukkan ke rumus. Oke, sorry teman-teman, ini kayaknya kita perlu ke bawah deh. Oke, ini nanti seperti ini ya. Pokoknya kita pakai rumus min B per 2A untuk mencari nilai maksimum. Jadi kita ke bawah. Oke. Nah, saya tulis ulang aja. Jadi min X kuadrat ditambah 6X plus 315. Ini bentuknya, ini karena bentuknya seperti ini ya. Itu pokoknya ada rumus tertentu kalau misalkan bentuknya seperti apa gitu. Ini kebetulan kita bisa pakai rumus min B per 2A. Jadi langsung aja ini sebagai B, ini sebagai A ya. Langsung aja kita masukin. Jadi min 6 per 2 dikali ini min X berarti min 1. Udah tuh. Berarti 6 min 6 dibagi min 2. Ini ya, min 6 dibagi min 2. Dan dia akan menghasilkan 3 dong. Oke, jawabannya benar ya. Dia akan menghasilkan 3. Oke. Berhubung nomor 1 benar ya. Jadi nomor 3 udah pasti benar. Kita nggak perlu cek lagi nomor 3. 1 benar, 3 pasti benar. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, jumlah total pendapatan maksimum selama masa promosi adalah 324. Apakah benar? Nah, langsung aja deh kalau gitu dengan fungsi yang mana tadi? Nah, yang ini. Nah, ini kita tulis ulang aja deh. Untuk nomor 2 ya. Tadi 105 min 5X ya. Di situ dikali tadi berapa? 3 plus 0,2X. Nah, karena kita udah dapat bahwa X ya, X sama dengan 3 ini, maka langsung aja tuh kita masukin di sini. Jadi 105 dikurangi 15, habis itu nanti kita kalikan dengan 3 ditambah 0,2 kali 3 berarti 0,6. Seperti ini yang bisa menjadi 90 dikali 3,6. Nah, ini biar gampang ya, komanya kita coret, nolnya kita coret. Ya, berarti 9 dikali 36 gitu. Ya, hasilnya adalah 324.000 ini. Jadi benar ya, hasilnya 324.000. Oke, 1 2 3 benar. Langsung aja kita cek nomor 4. Nah, ini nomor 4 nih. Banyak buku yang terjual selama masa promosi agar jumlah total pendapatnya maksimum. Jadi banyak buku yang terjual tuh dia tuh 3.600 gitu agar jumlah total pendapatnya maksimum. Apakah benar? Benar ya teman-teman. Karena dia kayak yang tadi saya bilang itu, setiap dia turun 5.000 itu kan nambah 200 ya. Jadi kan kayak gini kan intervalnya. 1.200, habis itu jadi 2.400, ya kan? Habis itu jadi 3.600 seperti ini. Jadi nomor 4 benar juga. Jawabannya adalah E. Oke, ini perlu dicermati ya. Dia kan selama masa promosi ya berarti kan kayak yang ini nih, ya kan? Jadi ini 1.200 dia bakal menjadi 2.400, ini bakal jadi 3.600. Jadi benar, selama masa promosi 3 bulan, dia turun 3 bulan, selama 3 bulan itu turun, dan naik 200, 1.200, 2.200, 1.200 setiap bulannya. Maka ini benar ya, 3.600. Oke. Ya, langsung aja kita lanjut ke nomor 53. Oke, di nomor 53 ini, agar jumlah pendapatan percetakan selama promosi maksimum, maka harga buku adalah
Nah, ini nih, ini gimana? Oke, tadi kan oke ini gini, tadi kan masa percetakan tuh, dia kan harga aslinya kan 120.000. Ya, ini gini sih pasti, 120.000 dan dia, eee, harganya turun selama 3 bulan tuh, turun 3 kali, 3 bulan selama X gitu kan. Oh bukan 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 gini, gimana ya, 120.000 itu tuh, oh iya bener, turun selama turun 5.000 selama 3 bulan. Nah, gini berarti. Wah, kebalik anjir tadi. Berarti langsung aja ya, 120.000 ya. Turunnya selama 3 bulan selama masa promosi. Oke, berarti gampangnya gini ya. Selama masa promosi yaitu 3 bulan. Selama 3 bulan itu turunnya 5.000 mulu gitu. 5.000 mulu. Jadi 120.000. Oh ya, seperti ini berarti. 5.000 kali 3 berarti 15.000. Oke, dia akan menjadi 105.000. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang D gitu. Nah, sebenarnya nggak perlu pakai yang kayak gini, nggak perlu banget, cukup dinalar ya. Selama promosi itu 3 bulan dan dia tuh turun 5.000 mulu gitu kan. Berarti 5.000 kali 3 bulan, ya udah 15.000. Nah, udah tuh. Maka harga harga bukunya adalah 105.000. Oke, selanjutnya kita ke nomor 54. Oke, nomor 54 kita baca, jika harga buku diturunkan dari 115.000 menjadi 105.000, maka jumlah total pendapatan percetakan selama masa promosi akan mengalami peningkatan pendapatan, yaitu mencapai lebih dari 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Oke, jadi kayak gini ya. Nah, jelasnya. Kita pakai rumus deh. Rumus yang mana? Kelewatan aja. Hmm, oke, kita pakai rumus yang ini berarti. Oke, kita pakai rumus yang ini ya. Jadi nanti tinggal ganti X-nya. Kita ganti mainin X-nya nih. Oke, berarti hmm, oke, berarti seperti ini. Tadi kan 120.000 tuh. Sama dengan dapat 1.000 gitu kan. Nah, berarti waktu dia 115.000 dia akan mengalami penurunan satu kali gitu kan. 5.000 ini kita anggap X gitu. Ketika 110.000 maka dia akan mengalami penurunan 2X alias 10.000 gitu kan. Ketika 105.000 maka dia akan mengalami penurunan sebesar 3X alias 15.000 gitu kan. Nah, itu artinya kita pakai selisih ya, selisih ini bukan ya, kita pakai selisih ini 1X sama 3X. Oke, ini ya kita pakai 3 sama 1. Ini untuk 1, ini untuk penurunan 1 kali, ini untuk penurunan yang 3 kali. Jadi dengan menggunakan rumus yang tadi, 105 dikurangin tadi berapa, 5X ya, 5X habis itu dikali sama 3 tambah 0,2X. Nah, maka kita masukin satu persatu nih. Untuk yang satu ya, untuk yang X1 berarti langsung aja 105 dikurangin, ya ini ya, kita ke sini 105 dikurangi 5 kali 1, kurangi 5. Habis itu dia dikali sama 3 ditambah 0,2. Nah, berarti 100 dikali 3,2 itu berarti akan menjadi berapa? 320. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masukkan yang 3 nih untuk yang ini 105. Dan setelah itu kita masukkan, kita ambil kita pakai atas ya. 105 dikurangin
Ini 5x itu 5 kali 3 alias 15. Nah, habis itu di sini kita 3 ditambah 0,2 kali 3 adalah 0,6. Oke, 0,6 berarti dia akan menghasilkan 90 dikali berapa tuh? 3,6. Waduh, kayak tadi dong berarti 324. Nah, ini dia. Ini selisihnya berarti 324 dikurangin 320. Yang dimana dia akan menghasilkan 4 ya. Yaitu ya 4000 gitu. Nah, oke ini penting nih. Lebih dari 2000. Oke. Lebih dari 2000, lebih dari 3000. Nah, yang nomor 3 nih. Dia nggak termasuk ya. Kenapa? Karena di sini dia bilang lebih dari 4000, sedangkan kenaikannya itu cuma 4000. Berarti nggak lebih dari 4000. Berarti ini salah, ini salah. Berarti yang benar adalah 1 sama 2. Berarti ada 2 yang benar. Oke, hati-hati, ini biasanya emang jebakan sih. Soalnya dia kan lebih dari 4000, sedangkan dia cuma 4000. Ya berarti ini nggak termasuk. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan tuntasnya. Semoga dapat dipahami. Kalau ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan. Oke, sekian. Terima kasih.